Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya menyampaikan masa reformasi tentang Presiden ke-6 kita, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono saat menjabat menjadi Presiden ke-6 Republik Indonesia. Berikut materi yang akan kami jabarkan. Di antaranya ada biografi singkat, masa jabatan Presiden, program unggulan, keberhasilan di masa pemerintahan, dan terakhir program yang belum terrealisasikan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang biografi Susilo Bambang Yudhoyono. Jenderal TNI atau Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-6 dan merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam proses pemilu Presiden putaran 2 pada tanggal 20 September tahun 2004, SBY lahir di Pacitan, Jawa Timur pada tanggal 9 September tahun 1949. Nah, sejak kecil SBY bercita-cita untuk menjadi tentara. Dengan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI, namun SBY justru memilih masuk ke pendidikan guru sekolah lanjutan pertama atau PGSLP di Malang, Jawa Timur. Susilo Bambang Yudhoyono atau yang dikenal SBY pernah menjabat sebagai Kepala Pengamat Militer atau PBB, Pangdam II atau Sriwijaya pada tahun 1996 sampai 1997, Menteri Pertambangan dan Energi, Menko Polhukam. Kemudian pada tanggal 20 Oktober tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya atau Jusuf Kalla dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, yaitu dari tahun 2004 hingga tahun 2014. Jadi masa jabatannya adalah selama 10 tahun. SBY adalah Presiden ke-6 Indonesia setelah masa reformasi dan merupakan Presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung setelah pemilihan umum tahun 2004. Pada masa jabatan pertama Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebagai Presiden Indonesia berlangsung dari tahun 2004 sampai dengan 2009 yang ditandai oleh berbagai upaya reformasi ekonomi, peningkatan stabilitas politik, dan berbagai tantangan seperti krisis ekonomi global dan konflik internal di Indonesia. Contohnya seperti konflik di Aceh yang berhasil diselesaikan dengan perjanjian damai pada tahun 2005, dan SBY juga menghadapi berbagai isu dalam bidang keamanan seperti terorisme dan kekacauan yang terjadi di beberapa daerah. Nah, selama masa jabatannya, SBY juga berusaha memperbaiki infrastruktur, meningkatkan investasi, dan juga memperkuat hubungan internasional Indonesia. Nah, pada periode kedua masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebagai Presiden Indonesia berlangsung dari tahun 2009 hingga tahun 2014. Selama periode tersebut, SBY dihadapkan pada berbagai tantangan termasuk mengelola ekonomi, memerangi korupsi, serta menangani berbagai konflik dan bencana alam di Indonesia. Salah satu momen signifikan adalah terjadinya serangkaian demo besar-besaran pada tahun 2011 yang menuntut perubahan sistem politik dan reformasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa dari program unggulan dari SBY. Yang pertama itulah pemberantasan mafia hukum. Program ini bertujuan untuk memberantas praktik-praktik yang merusak sistem hukum, seperti maklar kasus, suap-menyuap, pemerasan, dan jual beli perkara. SBY juga membuka PO Box 9949 untuk menerima laporan dari masyarakat yang menjadi korban mafia hukum. Yang kedua adalah revitalisasi industri pertahanan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan industri-industri pertahanan nasional, seperti produksi senjata, alat-alat militer, dan teknologi pertahanan. SBY juga membuat master plan dan roadmap untuk merevitalisasi sektor ini. Yang ketiga adalah penanggulangan terorisme. Program ini bertujuan untuk mencegah dan menangkal aksi-aksi terorisme yang mengancam keutuhan dan kedaulatan negara. SBY juga mengedepankan pendekatan yang tidak hanya bersifat penindakan, tetapi juga pemberdayaan, deradikalisasi, dan juga kerjasama internasional. Yang keempat, kesediaan listrik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan ketersediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia, khususnya untuk memenuhi kebutuhan industri, komersial, rumah tangga, dan transportasi. SBY juga meningkatkan pembangunan pembangkit listrik, transmisi, dan juga distribusi. Berikut adalah prestasi-prestasi besar SBY dalam pembangunan Indonesia 10 tahun terakhir. Yaitu yang pertama itu adalah
atau Presiden SBY, Indonesia dapat menjaga stabilitas dan kondisi makroekonomi yang relatif baik. Nah, walaupun bangsa kita terus diterpa cobaan, apakah itu dalam bentuk bencana alam maupun krisis moneter global yang utamanya pada tahun 2008. Kemudian yang kedua itu, Indonesia terus mencetak pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Nah, pada periode tahun 2009 sampai 2013, secara rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,9%. Seperti kata SBY, ini jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang pada kurun waktu yang sama. Kemudian Presiden menegaskan kemampuan Indonesia untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi sangat penting. Mengingat dewasa ini cukup banyak negara-negara emerging ekonomi lainnya yang pertumbuhan ekonominya menurun, bahkan sebagian menurun cukup tajam. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu utang negara juga kini telah berada dalam situasi yang jauh lebih aman. Ia pun menyebutkan di puncak krisis moneter tahun 1998, rasio utang Indonesia terhadap PDB adalah 85%, yang artinya utang Indonesia hampir sama besarnya dengan penghasilan bangsa. Kemudian yang keempat, Indonesia juga telah berhasil mencetak sejumlah prestasi ekonomi. Anggaran pembangunan kini mencapai 1.842,5 triliun, tertinggi dalam sejarah Indonesia. Sementara cadangan devisa Indonesia saat ini telah mencapai 110,5 miliar dolar AS. Setelah sebelumnya pernah mencapai 124,6 miliar dolar AS, yang juga tertinggi dalam sejarah. Yang kelima, Indonesia telah menjadi anggota G20, yang ini menandakan bahwa posisi Indonesia dalam peta ekonomi dunia sudah jauh berubah. Ia menyebutkan bahwa G20 di abad ke-21 telah menjadi forum utama untuk melakukan kerjasama ekonomi internasional. Dalam forum itu, kini Indonesia berdiri sejajar dan duduk setara dengan negara-negara maju dan ekonomi besar lainnya. Selanjutnya ada program kerja SBY yang belum terrealisasikan. Menurut Detik Finance ada 10 program kerja SBY di bidang ekonomi yang masih gagal. Yang pertama, ketimpangan melebar, Gini ratio naik 0,5. Yang kedua, deindustrialisasi dengan rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDB. Yang ketiga, neraca perdagangan dari surplus 25,6 miliar USD menjadi defisit 4,6 miliar USD. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi tinggi tapi tidak menciptakan lapangan kerja. Yang kelima, elastisitas 1% pertumbuhan dalam membuka lapangan kerja turun dari 436.000 menjadi 164.000. Efisiensi ekonomi semakin memburuk. Tercatat ICOR melonjak dari 4,17 menjadi 4,5. Yang kelima, tax ratio turun sebesar 1,4%. Yang keenam, kesejahteraan petani menurun menjadi 0,92%. Yang ketujuh, utang per kapita naik dari 531,29 USD menjadi 1.002,69 USD pada tahun 2013. Pembayaran bunga utang menjadi 13,6% dari anggaran pemerintahan pusat. Selanjutnya, APBN naik, namun disertai defisit keseimbangan primer pada tahun 2004. Keseimbangan primer surplus 1,83% di PDB tahun 2013, defisit 1,19%. Selanjutnya, postur APBN semakin tidak proporsional, boros, dan semakin didominasi pengeluaran rutin dan birokrasi. Sekian dari program kerja SBY yang belum terrealisasikan. Nah, sekian video penjelasan tentang Presiden ke-6 Republik Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, mengenai biografinya, masa jabatan, program unggulan,
program kerja yang sudah terrealisasikan dan yang belum terrealisasikan. Semoga teman-teman yang mendengarkan video ini bisa memahaminya. Sekian video presentasi dari kami. Sampai jumpa.